Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu pada masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik SMA Negeri 10 Malang. Saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 10 Malang. Selamat belajar. Untuk itu maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang 10 tips belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkanlah, nama saya Nur Ali Ahmad. Saya adalah Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Dan sebelum kita mempelajari tips belajar efektif, marilah kita pahami dulu tentang pengertian belajar efektif. Belajar efektif merupakan proses pembelajaran yang berhasil guna, yaitu proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik. Belajar efektif merupakan proses pembelajaran yang dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Adapun tips pertama adalah atur waktu belajar, ya. Bagaimana cara mengatur waktu belajar? Yang pertama adalah kita harus menyusun jadwal belajar. Jadwal belajar di sini tentunya akan berisi tentang waktu, kapan kita belajar, apa yang kita pelajari, dan juga catatan-catatan tentang tugas-tugas yang ada pada jadwal tersebut. Kemudian setelah kita menyusun jadwal belajar, tentunya kita harus konsisten untuk dapat melaksanakan jadwal yang telah kita buat sendiri tersebut. Untuk itu maka kita harus disiplin untuk dapat memenuhi apa yang telah kita jadwalkan. Jadwal ini tentunya tidak berlaku tetap, bisa berubah tergantung dari perkembangan kalian masing-masing. Apakah jadwal itu terlalu padat ataukah terlalu ringan, sehingga tergantung apakah mau ditambah kegiatan yang harus kalian lakukan ataukah harus dikurangi. Lagi tergantung dari kalian masing-masing. Tentunya jadwal ini akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian tips yang kedua adalah ciptakan belajar yang nyaman. Nah, bagaimana menciptakan belajar yang nyaman? Yang pertama tentunya kita harus bersihkan tempat belajar kita, karena dengan suasana yang bersih tentunya kita akan merasa nyaman untuk belajar di tempat tersebut. Untuk itu maka bersihkan, disapu, dipel, ya, kemudian bersihkan meja kursinya, kemudian ditata, ya, buku-buku yang ada di situ, termasuk juga peralatan yang lain, ya, mungkin ada laptop atau mungkin ada gambar-gambar, ya, itu harus kita rapikan. Dan kalau perlu tempat belajar kita hias. Menghias tempat belajar bisa saja berupa tempelan-tempelan hasil kerja kita, atau mungkin kita tempel foto atau poster tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh dunia, dan bahkan kalau perlu tempelah semboyan sebagai semangat belajar kita, ya, semboyan tentang belajar. Terserah kalian, tiap orang tentunya punya semboyan masing-masing yang dapat membangkitkan semangat untuk belajar. Kemudian tips yang ketiga adalah manfaatkan teknologi. Nah, teknologi ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita tinggalkan lagi. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Untuk itu maka yang pertama kita harus sediakan laptop, ya, atau PC,
atau smartphone. Saya yakin semua dari kalian punya, ya, karena di masa perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, tentunya benda-benda seperti ini tidak asing lagi bagi kalian. Dan tentunya karena kita harus mencari sumber belajar dari berbagai macam sumber belajar yang ada, untuk itu maka kita harus sediakan jaringan internet. Ya, jadi internet kita harus stabil, ya, harus stabil, sehingga pada saatnya kita perlukan tidak ada masalah. Tentunya internet ini bisa digunakan untuk mencari bahan pembelajaran, bisa juga untuk interaksi dengan teman, interaksi dengan guru, ataupun juga bisa nanti kita mengikuti pembelajaran menggunakan jaringan internet. Tetapi ingat bahwa banyak sekali godaan-godaan dalam penggunaan internet ini. Untuk itu maka kalian harus kendalikan diri, ya, kendalikan diri untuk tidak mengakses situs-situs yang tidak bermanfaat baik bagi diri kalian, ya. Jadi harus tetap fokus internet ini untuk pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah pilih cara belajar yang sesuai. Tentunya tiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ya. Ada yang suka belajar dengan mendengarkan musik, ya. Ada juga yang suka belajar dengan ngemil, ya, makanan ringan, ya. Dan tentunya diharapkan jangan sampai makan ringannya habis tapi belajarnya belum dimulai, ya. Termasuk juga tadi yang suka musik juga demikian, jangan terhanyut dengan musik dan lagu yang didengarkan dan akhirnya konsentrasi belajar hilang, ya. Jadi harus tetap fokus pada belajar. Tapi ada juga orang yang suka suasana sepi untuk belajar, sangat terganggu bila ada suara-suara yang berisik, ya. Dia lebih suka sepi, ya, menyendiri, belajar dengan tenang. Kemudian yang kelima adalah pilih media belajar yang tepat, ya. Pilih media belajar yang tepat, sesuaikan dengan mata pelajaran yang kalian pelajari. Tentunya kalau belajar tentang matematika mungkin perlu jaring-jaring kubus, ya. Kalau geografi mungkin perlu globe, ya, atau mungkin peta dan sebagainya. Nah, itu yang diharapkan nanti menarik bagi kalian untuk bisa mempelajari materi tersebut. Dan tentunya kita akan lebih fokus karena dengan media ini seakan lebih real, ya, daripada harus membaca penjelasan yang bersifat verbal. Tentunya dengan fokus kita akan dapat pahami materi pembelajaran yang sedang kita pelajari. Yang keenam ini penting sekali, ya, yaitu diskusi dengan teman, ya, diskusi dengan teman. Diharapkan sebelum diskusi kalian dan teman-teman kalian sudah mempelajari terlebih dahulu materi tersebut, sehingga pada saat ketemu kita sudah punya bahan masing-masing dan sudah punya pertanyaan, ya, sehingga benar-benar diskusi kalian nanti bisa berjalan dengan maksimal. Pada masa pandemi ini tentunya diskusi tidak harus ketemu langsung, ya, tetapi bisa kita laksanakan dengan daring, ya, dengan daring. Entah itu menggunakan Zoom, ya, aplikasi Zoom, atau mungkin Google Meet, ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kalian bertemu dengan teman-teman kalian di dunia maya. Untuk itu maka yang pertama bentuk grup daring, ya. Grup daring tidak harus banyak orang, ya, tidak harus satu kelas. Bisa jadi 3 orang, 5 orang, 7 orang yang kiranya nanti benar-benar grup ini bisa melaksanakan diskusi dengan sebaik-baiknya. Kemudian seluruh anggota grup harus punya komitmen, ya, punya komitmen untuk bisa berdiskusi dengan baik. Jadi
harus ada aturan, ya. Jadi dibuatkan aturan grup daring itu agar teman-temannya tidak membicarakan hal-hal lain kecuali materi pembelajaran. Kemudian setiap anggota harus terbuka, ya. Terbuka itu artinya bila merasa belum bisa, ya belum paham, maka tidak usah malu untuk bertanya pada teman yang lain. Demikian juga yang sudah paham, sudah pinter, maka berikanlah pengetahuan yang kalian perlu itu pada teman-teman yang membutuhkan. Jadi harus saling bisa membantu, ya. Jadi jangan sampai pada grup itu ada 1-2 orang yang tidak paham tentang materi yang sedang didiskusikan. Kemudian yang ketujuh adalah belajar dengan serius, ya. Nah, bagaimana belajar dengan serius itu? Nah, tentunya yang pertama kita harus menyediakan sumber belajar, ya. Sekali lagi sumber belajar bisa dari buku, ya, bisa dari buku cetak, ya, bisa juga dari internet, ya. Banyak sekali di internet materi-materi yang disediakan. Kalian bisa pilih, cukup ketik saja apa yang kalian cari, nanti situ akan ada banyak pilihan dan kalian pilihlah pembahasan materi yang paling baik. Kemudian selalu semangat, ya, harus selalu semangat, karena tanpa semangat belajar tidak akan ada hasilnya. Setelah itu diharapkan belajar ini bisa dinikmati, ya. Jadi tidak hanya hiburan yang dapat dinikmati, makan atau minum yang dapat dinikmati, tapi belajar pun harus dapat bisa juga dinikmati agar belajar ini tidak menjadi beban. Kemudian yang ke-8 adalah pilih pendamping. Nah, tentunya di sini yang dimaksud adalah pendamping dalam belajar, ya, bukan pendamping yang lain. Yang pertama, bisa saja kita belajar dengan orang tua, ya. Kita ingin didampingi oleh orang tua. Terserah mau bapak, ayah, ya, atau ibu, tergantung kedekatan kalian dengan siapa. Namun sekali lagi orang tua ada juga yang sudah tidak bisa mendampingi anak-anak seusia SMA, ya. Tapi saya yakin banyak juga orang tua yang masih bisa mengikuti materi yang ada di SMA, ya. Terutama bapak ibu kalian yang dosen ataupun guru, ataupun bukan keduanya, tapi masih bisa mendampingi kalian belajar. Apalagi di masa pandemi ini kalian akan banyak menggunakan jaringan internet, maka orang tua sangat penting artinya di dalam mendampingi putra-putrinya di dalam belajar. Kemudian yang berikutnya, bisa saja kalian minta kakak kalian mendampingi belajar kalian. Saya yakin kakak kalian sudah lulus SMA, ya, mungkin sudah ada yang bekerja ataupun masih mahasiswa, tentunya masih ingat, ya, materi-materi yang sudah pernah dipelajari waktu di SMA. Bisa juga kalian minta guru, ya, untuk mendampingi kalian belajar. Sekali lagi, kalau di sekolah tentunya kalian akan sering, ya, secara langsung didampingi guru untuk belajar. Namun di masa pandemi ini kalian bisa menghubungi guru kalian melalui jaringan, ya, baik itu WA, mungkin email, atau bahkan mungkin langsung pakai aplikasi Zoom dan sebagainya. Jadi terserah jaringan apa yang kalian punya dan kalian sepakati dengan guru yang bersangkutan. Kemudian yang kesembilan adalah, nah ini jangan lupa, ya, makan, minum, olahraga, dan istirahat yang cukup. Karena dengan makan, minum, dan olahraga yang cukup, tentunya kita akan memiliki tubuh yang sehat, ya, tubuh yang sehat, tidak mudah sakit, ya. Kemudian kita akan tetap segar, ya. Nah, untuk itu maka perlu makan minum
dengan gizi seimbang ya. Jadi harus seimbang agar tubuh kita tetap segar, dan tentunya kita akan mendapatkan tubuh yang bugar ya. Jadi tidak lemes, tapi tetap cerah ceria ya. Jadi makan, minum, olahraga dan istirahat yang cukup akan mendapatkan tubuh yang sehat, segar dan bugar. Kemudian yang terakhir, tips yang ke-10 adalah yang ini wajib kita laksanakan adalah beribadah dan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Orang yang beribadah dan berdoa tentunya akan menjadi orang yang tenang. Ya, orang yang tenang adalah orang yang tanpa beban ya. Jadi benar-benar dapat merasakan kehidupan ini dengan enak ya, tanpa beban. Karena kita benar-benar memiliki kepercayaan diri ya. Orang yang percaya pada Yang Maha Kuasa, tentunya kita akan punya kepercayaan diri bahwa kita punya potensi dan akan mampu mencapai cita-cita. Dan tentunya kita harus optimis ya. Optimis bahwa kita dapat belajar dengan baik dan dapat mencapai cita-cita dengan mudah. Itu tips yang dapat saya sampaikan pada kesempatan dari hari ini. Dan sebelum kita akhiri, ini ada sekilas perkembangan pembelajaran di SMA Negeri Sumalang. Ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Ini adalah salah satu gambar pemandangan di suatu kelas SMA Negeri Sumalang. Ini adalah kegiatan lesson study ya. Jadi ada satu guru yang mengajar, kemudian ada beberapa orang sebagai observer ya, sebagai pengamat, baik itu dari teman guru yang semata pelajaran, dari kepala sekolah, dan juga dari pengawas pembina. Ini terus dikembangkan di SMA Negeri Sumalang walaupun dalam kondisi COVID ya, pandemi COVID-19, tetap lesson study ini dilaksanakan dengan daring. Kita perhatikan sekarang perkembangan pembelajaran dengan teknologi ya. Nah, ini dulu kita pernah temui ini ya, bahwa kita pernah mengalami teknologi cetak. Jadi semua mata pelajaran itu semuanya dalam buku ya, dalam buku cetak. Namun dalam perkembangannya akhirnya kita mengenal teknologi audiovisual ya. Ada UHF, ada LCD, ada tape recorder, DVD player, dan TV ya. Kemudian berkembang lagi pada teknologi berbasis komputer ya. Nah, di sini akhirnya diperlukan komputer, laptop ya. Di situ kita belajar Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Dan sekarang yang sedang marak dan akan sering kita gunakan adalah teknologi terpadu ya, yaitu teknologi berbasis internet, model Massive Open Online Course ya, atau MOOC ya. Kemudian teknologi berbasis social networking. Nah, ini yang terakhir ini yang nanti akan sering kita gunakan di dalam pembelajaran. Ini ada beberapa aplikasi ya yang nanti dapat kita gunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama adalah Google Drive ya. Google Drive ini adalah layanan Google berupa penyimpanan data di internet. Caranya, guru memberikan tugas, kemudian dikumpulkan melalui link Google Drive. Kelebihannya adalah guru dapat menyimpan file tugas siswa dengan mudah dan memperlihatkan hasil benar salah. Namun kekurangannya adalah ketergantungan dengan jaringan internet. Gratis penyimpanan hanya 15 GB. Kemudian yang kedua adalah Google Classroom. Google Classroom adalah layanan Google berupa kelas online ya. Caranya adalah guru membuat kelas untuk proses kegiatan KBM secara online.
Kelebihannya, manajemen kelas lebih mudah dan rapi, serta tugas yang dikumpulkan terintegrasi dengan Google Drive. Kekurangannya, hanya bisa diakses menggunakan akun Google, tidak bisa berbagi kegiatan kelas dengan orang lain. Jadi kalau ada guru lain yang masuk bisa hanya sebagai pengamat saja ya, tapi tidak bisa langsung ikut dalam kegiatan kelas tersebut. Kemudian ada Edmodo ya. Edmodo itu adalah platform pembelajaran berbasis jejaring sosial ya. Guru, murid dan orang tua bisa masuk ke dalamnya. Caranya adalah guru dan murid membuat akun sosial media Edmodo yang kemudian masuk dalam satu grup kelas. Kelebihannya, orang tua dapat mengetahui dan mengontrol perkembangan anaknya di dalam kelas. Sedangkan kekurangannya adalah tidak terintegrasi dengan jenis media sosial apapun. Ya. Nah, ini beberapa tampilan pembelajaran Google Drive ya. Nah, ini tampilan Google Drive ya, seperti ini. Jadi berisi tentang file-file yang disimpan dalam Drive ya. Jadi bisa berupa gambar, bisa berupa Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Bisa kita masukkan ke sini, termasuk juga video. Kemudian ini adalah tampilan pembelajaran Google Classroom. Nah, ini jadi ada nama kelas ya. Kemudian ada beberapa tempat yang bisa dimasuki ya, baik itu di forum ya, kemudian tugas kelas, lalu anggota kelas itu, bahkan nilai dapat dilihat nanti di Google Classroom. Dan yang terakhir adalah tampilan pembelajaran Edmodo ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah Edmodo. Baiklah, demikian para peserta didik baru SMA Negeri Malang, pembahasan kita tentang tips belajar efektif di masa pandemi dan beberapa aplikasi yang nanti akan sering kita gunakan di dalam pembelajaran selama kalian berada di SMA Negeri 10 Malang. Selamat belajar, semoga sukses, dan akhir salam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.